Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Eh, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. oke, ini pertemuan kita yang ke-14 ya teman-teman ya. Ada apa? Ada info dadakan dimajukan kuliahnya. Tapi yang lain kalau emang ketinggalan nanti bisa nonton rekamannya aja ya. Oke, kita hari ini dan besok insya Allah kita akan belajar ngiklan, teman-teman ya. Kita belajar Facebook Ads. Nanti saya coba jelasin tahapan-tahapannya. Kemudian nanti ada case study, ada sampelnya dari saya yang akan saya share ke teman-teman. Sebelum di hari ini kita akan ngebuat persiapan sebelum kita ngiklan di Facebook Ads. Apa aja yang harus dipersiapkan. Mulai dari misalkan hostingnya, websitenya, kemudian landing page-nya, apa aja isi landing page-nya dan segala macam itu yang perlu kita ketahui di awal. Kemudian berikutnya kita harus tahu juga rules-rules-nya apa aja di Facebook gitu ya dalam beriklan, kemudian keuntungannya apa aja gitu ya. Karena kalau kita nggak tahu rules-nya gitu ya, boleh jadi baru pertama ngiklan kita kena AME ya, teman-teman. AME itu Ads Manager Error. Itu banyak dialami oleh, para pengiklan-pengiklan gitu ya. Termasuk saya pernah juga kena AME 2 bulan, akun saya nggak bisa dipakai buat ngiklan 2 bulan. Cuma, terakhir saya kena ban di Facebook. Jadi saya punya akun Facebook dari tahun 2006 gitu ya. Tahun kemarin awal tahun Facebook saya kena kena ban, kena penutupan, karena dianggap, melanggar rules-nya si Facebook gitu ya. Jadi memang, Facebook ini rada rada ketat ya dalam urusan rules. Kemudian nanti kata-katanya juga kita harus 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 hati-hati gitu ya dalam kita ngebuat copywriting. Ada beberapa kata-kata yang memang nggak boleh dimasukin ya teman-teman ya. Nggak boleh dimasukin, nggak boleh, dibuat gitu ya. Itu impact-nya adalah kalau misalkan kita gunakan kata-kata itu, ya itu nanti kena kena ban dan kena, kena pembatasan pembatasan akun. Oke, kita mulai aja nih. Jadi ini slide saya yang pernah saya share sebelumnya waktu pertama kali saya mau mulai, belajar Instagram gitu ya. Jadi acuannya ini, kenapa Facebook sih? Ya ini Facebook, banyak digunakan ya di seluruh dunia, most, used social platform itu Facebook ya. Dibanding YouTube pun, YouTube malah nomor 2, yang nomor pertamanya adalah Facebook, yang nomor tiganya WhatsApp gitu ya. Nah ini masih satu grup semuanya nih, Facebook, WhatsApp, FB Messenger, ya, Instagram, ini masih satu grup. Apakah, Hootsuite-nya ada afiliasi? Ya nggak tahu juga ya, tapi Hootsuite ini sejauh ini sih, fair dia dalam buat kajian atau membuat, survei gitu ya. Harusnya ini, valid datanya ya. Kemudian, nah ini yang saya pernah share gitu ya, top website by traffic ya, dilihat dari ya traffic source-nya dari mana aja gitu ya. Kemudian ini penggunanya ya. Jadi tepat banget ya teman-teman ya kalau kita jual produk, barang atau jasa, kemudian kita pasarkan di sosial media, marketnya tepat banget. Karena apa? Karena, most of, hot market itu ada di sosial media gitu ya. Kebanyakan orang-orang yang memang, belanjanya aktif adalah pengguna sosial media, terutama adalah Facebook. Kemudian ini, most used social media platform ya di Indonesia. Kalau di Indonesia itu, mayoritas, penggunanya adalah YouTube, tapi kalau di dunia mayoritas penggunanya Facebook ya. Kemudian Facebook itu tersendiri ada di urutan keempat. Kenapa, kita nyasar, iklannya di Facebook? Karena kalau misalkan kita iklan di Facebook, kita juga bisa pilih option untuk munculin di Instagram, teman-teman. Jadi nge-link ya, antara Facebook dengan Instagram. Begitu kita create iklan, kita bisa pilih option, dia munculnya di mana nih, di Facebook aja atau, include di Instagram. Kita bisa pilih, option itu. Jadi, apa
sampai sejauh ini reliable ya teman-teman ya. Kemudian ini top media streaming video apps. Nah, ini introduction-nya. Kenapa sih Facebook gitu ya? Facebook Ads apa sih gitu ya? Facebook Ads itu media beriklan, tujuannya adalah target market-nya adalah pengguna akun Facebook ya. Pengguna akun Facebook itu tahu sendiri ya, mungkin mayoritas dari kita tiap hari pasti begitu mengawali harinya buka sosial media ya, salah satunya adalah Facebook. Kita buka Facebook, kita ngelihat status orang lain gitu, atau kita bikin status di Facebook, atau mungkin kita buka sosial media yang lain ya kayak Instagram gitu ya. Eh, dan itu jadi suatu value tersendiri ya, value tersendiri bagi seorang digital marketer ya. Dia mau jual barangnya, dia ngejual jasanya ya, atau dia mau promosiin video YouTube-nya ya, atau dia mau cari traffic dari website-nya dia gitu ya. Gimana caranya dia cari traffic gitu ya, bisa menggunakan Facebook Ads. Nah, jenis-jenis iklan Facebook Ads ini ya seperti ini ya, ada yang di timeline seperti ini gitu ya. Ada yang dipilih di sebelah pojok kanan ya. Kemudian kalau misalkan ada video, misalkan kemudian kita play videonya itu, kadang-kadang di pertengahan videonya itu ada ads lagi dari Facebook. Nah, itu bisa kita masukin juga iklan kita di sana. Gitu. Ada beberapa orang yang menggunakan iklan Facebook dengan metode video gitu ya. Dia cuma mau menangkap kira-kira orang yang minat akan sesuatu ya. Waktu itu ada teman saya, dia jualan kaos bola gitu ya. Kemudian dia bikin fanpage bola di Facebook. Kemudian dia posting ini, dia bikin iklan dari materi pertandingan bola sebelumnya semalam itu. Jadi malamnya itu ada pertandingan bola, paginya di-record gitu, paginya dijadikan iklan dengan durasi 1 menit gitu ya. Kemudian dia kirim ke Facebook Ads ya, diiklanin. Selama 1 hari dia bisa nangkep tuh orang yang nonton iklan bola iklan video bolanya dia selama 3 second, 10 second, 15 second atau sampai 1 menit gitu ya, dia bisa nangkep. Bedanya apa sih orang yang nonton cuma 1 detik, 3 detik, 5 detik, 10 detik, 15 detik atau 1 menit gitu. Bedanya apa ya? Boleh jadi orang yang nonton 1 menit itu, orang yang nonton full gitu ya, dia adalah orang yang memang pertama adalah memang eh, video yang ditayangkan tersebut ya, klub bola atau yang lagi tanding di video tersebut adalah klub favoritnya dia. Dan memang klub favoritnya dia, klub idolanya dia gitu ya. Nah, dia makanya bisa nonton selama 1 menit full gitu ya. Nah, orang yang di-grab selama 1 menit full oleh si teman saya tadi, si pengiklan tersebut gitu ya, itu dimasukkan ke dalam hot market. Nanti Facebook itu bisa nge-record gitu ya. Jadi orang yang nonton selama 1 menit di-record sama si Facebook gitu, ada database-nya. Itu database-nya tersimpan nanti di akun Facebook, iklan Facebook kita, business manajernya Facebook. Kemudian nanti kalau misalkan kita punya produk gitu, misalkan pertandingan bolanya Jerman lawan Spanyol misalkan ya. Begitu kita jual kaos bolanya Jerman gitu ya, ya udah kita targetin kepada siapa? Kepada orang-orang yang nonton videonya selama full gitu ya, atau orang yang nonton durasi videonya misalkan 1 menit, orang yang nonton video tersebut yang durasinya 30 menit sampai 1 menit gitu ya. Udah ditarget seperti itu, nanti si pengiklan itu bisa dapetin budget yang lebih murah lagi. Jadi kalau memang dia sudah punya base customer-nya gitu ya, dia udah record, dia punya database-nya, customer-nya, kemudian kita beriklan gitu, kemudian kita bisa dapetin budget yang paling murah. Jadi per 1 kliknya itu bisa jadi cuma 15 perak atau 20 perak gitu ya. Beda halnya kalau misalkan kita beriklan lewat Google Ads ya. Kalau kita beriklan lewat Google Ads itu jauh banget. Budget kita bisa kekuras habis ya, bedanya seperti itu. Cuma kalau di Facebook Ads dia nggak bisa langsung hot sale gitu ya. Begitu kita ngiklan
langsung iklannya jualan gitu. Nggak bisa seperti itu gitu ya. Jadi, begitu tahap awal kita ngiklan gitu ya, kita ngumpulin database dulu, ngumpulin database dari calon pelanggan kita. Nanti kalau calon pelanggan kita udah ada database-nya, udah terbentuk gitu ya, sisanya baru kita hajar sama, hot sale-nya ya. Dari situ baru, conversion-nya bisa bisa kelihatan. Nah, ini benefit-nya apa sih? Benefit-nya yang pertama itu, tadi ya, penggunanya aktif gitu, karena memang mayoritas, pengguna Facebook, yang punya akun Facebook adalah orang yang memang aktif tiap hari di Facebook gitu ya. Kemudian demografinya beragam gitu ya, tadi range usianya dari 13 sampai ke, 65 tahun ya. Di hot market-nya malah, bisa ke-record ya paling besar dari usia usia 17 tahun ke atas sampai ke 45 tahun ke bawah gitu ya, itu, komunitasnya besar sekali. Kemudian yang ketiga, budgetnya dapat disesuaikan, teman-teman, tadi yang saya ceritain ya, budgetnya bisa disesuaikan. Jadi, pertama kita ngiklan itu untuk nyari database, calon customer kita gitu ya, biasanya orang, ngasih budget tuh nggak terlalu besar ya. Bisa jadi kita kita coba ngiklan per 1 hari itu, budgetnya cuma 50.000 ya. 50.000 kita lihat hasilnya conversion-nya kalau bagus, besoknya baru dihajar. Lebih besar, bisa jadi, dihajar 100.000 atau, 150.000. Jadi bertahap, teman-teman ya. Jadi kalau misalkan awalnya kita masukin 50.000 gitu, kita lihat conversion-nya bagus, kita naikin 100.000 gitu. Besoknya lagi bagus, kita naikin lagi 2 kali lipatnya. Kita naikin 2 kali lipatnya lagi gitu ya. Metodenya seperti itu. Jadi begitu kita lihat conversion bagus, kemudian kita naikin budget kita gitu ya. Nanti begitu terkumpul makin makin huge gitu ya, makin makin banyak gitu ya database yang kita miliki, maka, range, eee, nominal uang yang kita keluarin per satu kliknya itu akan lebih murah lagi. Jadi di tahap awal kita ngeluarin per satu kliknya 150 perak gitu ya. Nanti makin banyak database yang kita record, maka dia akan semakin turun gitu ya, bisa jadi, 100, nanti di bawah 100, 80 perak, 70, nanti lebih banyak lagi, maka malah, ada yang sampai 12 perak, 15 perak per satu klik gitu ya. Jadi, sangat efektif sekali. Jadi, dengan iklan 500.000 dia bisa dapetin omset yang, bisa bisa jutaan gitu ya. Kemudian, targetnya bisa, spesifik gitu ya, Anda bisa, targetin sesuai apa, eee, target market Anda gitu ya. Kalau misalkan Anda punya, jualan makanan misalkan di suatu tempat, misalkan lokasinya di Tanah Abang katakanlah gitu ya, Anda punya kios gitu, atau kios makanan, kios jualan pakaian kah gitu ya. Anda mau iklankan, kepada orang-orang atau pengguna Facebook yang ada di, kisaran Tanah Abang, yang jarak antara kios Anda ke calon pelanggan Anda jaraknya misalkan cuma 1 kilometer gitu ya. Nah, itu bisa dilakukan gitu ya. Jadi, Facebook bisa mengidentifikasi kira-kira pengguna Facebook yang ada, di range 1 kilometer dekat kios Anda itu siapa aja. Nanti begitu Anda pasang iklan, maka iklan itu akan muncul di orang-orang tersebut, gitu ya. Di luar orang tersebut nggak akan muncul gitu ya. Atau bahkan ada orang yang jual souvenir atau jual oleh-oleh gitu ya, itu dia menargetkan orang-orang yang, domisilinya bukan di kota tersebut, tapi memang saat itu lagi berkunjung ke kota tersebut gitu ya. Jadi begitu begitu dia masuk ke kota tersebut, ke kota target, orang yang jualan tersebut gitu ya, maka notifikasinya akan muncul, iklannya akan muncul di, Facebook, orang yang jadi target gitu ya. Nanti, boleh jadi konversinya akan semakin baik ya, ketimbang misalkan Anda jual oleh-oleh, misalkan Anda di Jakarta jual oleh-olehnya dodol misalkan gitu ya. Tapi iklannya muncul keluar di orang-orang Jakarta gitu ya, orang-orang yang tiap hari ada di Jakarta, dia tinggal di Jakarta, orang tuanya di Jakarta gitu ya. Itu nggak akan efektif ya, karena, orang yang nyari oleh-oleh dari suatu kota boleh jadi kebanyakan adalah
orang-orang yang nggak tinggal di kota tersebut, tapi cuma stay aja, dan itu bisa dilakukan di Facebook. Oke, kemudian target spesifik, jangkauan luas, kita jangkauan targetnya luas gitu ya. Anda bisa nargetin satu Jakarta, bisa nargetin satu Pulau Jawa gitu ya, atau bisa nargetin satu Indonesia gitu, bisa juga gitu ya. Nanti tergantung budgetnya Anda juga, budget Anda, kemudian berapa besar database yang Anda punya gitu ya. Kemudian yang keenam adalah dapat dianalisa lebih lanjut tadi saya bilang. Jadi pertama kali kita ngiklan itu, targetnya, tujuannya adalah ngumpulin database gitu. Begitu kita ngiklan, ngumpulin database, nanti begitu database-nya apa, begitu iklan kita launch misalkan, ada 3 adsets gitu ya, nanti dari 3 adset itu kita bisa analisis gitu, mana yang lebih efektif gitu ya. Misalkan dari 3 adset itu, adset yang A itu, per kliknya ngabisin 500 perak, adset yang B ngabisin 300, adset yang B ngabisin 200 perak. Nanti dilihat conversion yang lebih banyak yang mana gitu. Nanti Anda bisa milih, mau nerusin adset yang A, B, atau C, atau Anda tetap, mau majuin tiga-tiganya. Nah itu bisa dianalisis lebih lanjut. Jadi kalau iklan-iklan yang nggak efektif gitu, kita ngiklan gitu ya, ternyata conversion-nya sedikit, orang yang yang tertarik misalkan Anda iklan video selama 1 menit, orang eee, yang nonton video Anda nggak ada yang lebih dari 10 detik katakanlah, atau orang yang nonton video Anda nggak ada yang lebih dari 3 detik katakanlah, di satu adset itu. Maka, Anda bisa antisipasi nih, wah ternyata nih iklannya nggak bagus nih, nggak works nih ya, dan ini udah Anda tinggal turunin aja tuh iklannya. Anda cukup nyoba di 1 hari pertama itu aja gitu. Anda spend di 1 hari pertama. Spend budgetnya beragam macam-macam ya. Anda bisa spend, sebanyak 10.000 ya, Anda bisa spend 25.000, 30.000, atau 50.000 gitu. Biasanya kalau saya ngiklan itu, saya spend, pertamanya itu udah 50.000 ya, saya bisa ngelihat kira-kira, seberapa tertarik dia, dengan produk yang saya tawarkan. Oke, kemudian, meningkatkan brand awareness gitu. Jadi, di Facebook itu, di Facebook Ads itu ada fitur namanya retargeting ya. Itu yang itu yang ngebuat, seseorang bisa dicuci otaknya ya. Jadi, eee, pertama kita ngumpulin database, udah kekumpul database customer kita gitu ya. Jadi saat kita dapat database itu, ke-capture ya, target market kita tuh hobinya apa, kebiasaannya apa ya, kemudian, kesenangannya apa gitu, hobinya apa, itu bisa ke-capture, nanti Facebook akan mencari orang-orang yang serupa gitu ya, dengan, database yang Anda punya gitu ya. Karakternya kayak gimana, itu akan dicari nih orang-orang yang serupa gitu ya. Nanti Anda tinggal, retargeting aja tuh, orang-orang tersebut gitu ya. Waktu tahap awal bisa bisa jadi begitu dia ngelihat pertama kali gitu ya, karena memang dia belum pernah tahu produk yang Anda jual atau barang yang Anda jual atau jasa yang Anda tawarkan, dia belum pernah tahu pertama kali. Kemudian, Anda retargetin lagi, iklannya gitu ya. Besoknya dia ngelihat iklan itu lagi, besoknya lagi dia lihat iklan itu lagi. Bisa jadi selama 1 bulan dia ngelihat iklan itu terus gitu ya. Karena memang tiap hari dia buka Facebook, dia buka Instagram, dan tiap hari itu juga dia nonton iklan Anda, tayang gitu, secara nggak langsung itu akan, terset di otaknya dia, di mindset-nya dia bahwa, brand Anda menjadi sesuatu yang memang sudah dia kenal gitu ya. Jadi untuk conversion-nya, si target market Anda, akan take it produk Anda atau enggak, itu, akan lebih tinggi ya, kemungkinannya, ketimbang misalkan Anda nawarin produk baru dan orang tersebut nggak pernah tahu ya, produk yang Anda tawarkan tuh, sejauh mana efektifnya dan segala macam. Kemudian yang ke-8, biaya iklannya murah yang tadi saya bilang ya. Kalau misalkan database Anda udah terkumpul banyak gitu ya, udah besar database Anda, maka iklannya bisa jadi lebih murah. Bisa jadi Anda ngiklan 1 hari cuma 100.000 gitu. Cuma jangkauannya Anda bisa dapat, leads gitu ya, Anda bisa dapat, orang gitu ya, yang bisa masuk ke kolam Anda, ke grup Instagram kah, Anda masuk ke grup
ke grup Telegram kah gitu ya, bisa masuk ribuan orang, bisa 1.000 orang, bisa 10.000 orang gitu ya. Karena apa? Karena database Anda udah banyak gitu ya. Dan iklannya yang spend iklannya juga nggak gede-gede amat. Bisa jadi cuma 100.000 dia dapat 10.000 orang. Itu udah gede sekali gitu ya. Oke, rules-nya apa? Nah ini rules-nya nih. Memang, banyak orang yang iklan gitu pertama kali di Facebook banyak, "Wah, saya kena AME nih, kena Ads Manager Error," gitu ya, AME namanya. Eee, Sehingga membuat dia dibatasin ya, dalam menggunakan iklan. Jadi begitu dia ngiklan satu kali gitu, misalkan dia kena AME, maka, Facebook akan, ngirim, peringatan ke orang tersebut bahwa, iklannya bermasalah gitu ya. Dengan gitu, Anda di-ban selama misalkan 1 minggu atau 1 bulan. Maka selama 1 bulan itu Anda nggak bisa ngiklan. Eee, saya pernah di-ban, dari Facebook Ads itu 2 bulan gitu. Saya 2 bulan nggak bisa ngiklan gitu ya. Eee, Setelah 2 bulan nggak bisa ngiklan, ternyata case-nya ini berlanjut gitu ya. Eee, Diulang lagi case-nya itu. Jadi saya udah kena punishment di awal, ternyata di akhir saya kena punishment lagi, punishment-nya lebih besar lagi ya, lebih besar lagi. Bukan bukan, penghentian Facebook Ads, tapi akun Facebook saya benar-benar di-ban, di-delete gitu. Itu memang, rules-nya seperti itu. Jadi ada yang Google Ads Facebook itu emang ada yang masuk akal, ada yang enggak juga. Jadi definisinya dia gitu ya, misalkan definisi SARA, definisi pornografi, menyinggung golongan, organisasi, atau kelompok itu memang, rada sedikit unik ya. Jadi memang, di setiap daerah, di setiap negara tuh beda-beda. Jadi tergantung sama, culture pemerintahannya juga gitu. Jadi, dibatasi itu juga. Jadi saat Anda membuat Facebook Ads, usahakan ini, yang pertama itu judul, deskripsi iklan nggak mengandung unsur SARA gitu ya, nggak mengandung unsur pornografi, nggak nyinggung golongan, organisasi, kelompok gitu ya. Ini ada fitur di Facebook gitu ya, memungkinkan Anda melakukan reporting ya, teman-teman ya. Kalau ada orang yang, bikin konten-konten SARA, pornografi, nyinggung golongan, organisasi, kelompok, dan yang lainnya, itu Anda bisa report. Jadi, eee, makin banyak report yang masuk ke Facebook, maka akan semakin mungkin akun tersebut, di-ban ya sama, sama Facebook gitu ya. Itu akan semakin mungkin akun Anda di-ban sama Facebook. Kemudian yang kedua, ya ini rules dari negara masing-masing. Jadi setiap negara punya rules-nya masing-masing, punya kebijakannya masing-masing gitu ya. Eee, Saat ini di Indonesia ada, rules-rules khusus ya yang memang nggak boleh kita langgar, walaupun memang, secara kenyataan sebenarnya itu bukan pelanggaran gitu ya. Karena memang ada efek politiknya juga, akhirnya, ini akan berimpact juga ke kita juga gitu. Jadi, usahakan, saat Anda beriklan, Anda nggak masuk ke area sini gitu. Atau mungkin nanti kalau Anda mau masuk, menjadi, advertiser gitu ya di Facebook ya, gunakanlah akun-akun yang memang steril banget gitu ya. Akun ini khusus untuk iklan aja, nggak bikin yang lain gitu. Atau juga ada, beberapa teman saya ngakalin gitu ya. Jadi dia ngiklan dia punya beberapa akun Facebook gitu ya, ada 3 akun Facebook katakanlah gitu ya. Akun Facebook 1 dan 2 ini dia fokuskan kepada ngiklan gitu ya, tapi dia nge-record database, iklannya itu, dia nge-record-nya itu adalah di, akun Facebook-nya yang ketiga, ya. Jadi akun Facebook yang ketiga ini nggak pernah ngiklan sama sekali, dia tugasnya cuma nge-record database aja. Jadi begitu akun Facebook 1 dan 2 yang dia pakai ngiklan ternyata, kena kena AME gitu ya, kena Ads Manager Error gitu ya, ya udah akhirnya dia buat akun Facebook lagi yang baru, khusus buat ngiklan aja gitu. Jadi memang, di kalangan advertiser gitu ya, di kalangan orang-orang yang suka ngiklan di Facebook, sebenarnya kita, rada rada apa ya, rada rada aneh juga gitu, kira-kira apa sih ini, rules-nya Facebook kok, kita nggak merasa ngelanggar, ternyata kena AME gitu. Jadi sebenarnya ada ungkapan
orang-orang yang sering iklan di Facebook sebenarnya AME itu tinggal nunggu giliran aja gitu ya. Sama kayak seperti Anda kena Covid ya. Covid itu tinggal nunggu giliran aja ya, bisa jadi hari ini, si A, besok si B, besok si C, besok si D gitu ya, nggak bisa di-detect gitu. Sama kayak Facebook Ads juga kayak gitu ya modelnya. Kemudian yang ketiga, teks, video, gambar, fanpage gitu, nggak mengandung unsur konten seksual gitu ya. Pornografi, judi, alkohol itu nggak tidak diizinkan di Facebook ya. Kemudian materi harus sesuai dengan barang atau jasa yang dijual gitu ya. Dulu orang bebas ngejual apapun di Facebook ya. Jadi di era-era mungkin terakhir itu di tahun 2010 kali ya, orang banyak yang iklan di Facebook gitu ya. Jadi dia seperti apa ya, eee, seperti orang mancing gitu ya, di bawahnya itu udah banyak ikannya gitu. Jadi dia dia ngelempar kail itu dengan umpan apapun gitu ya, ikan akan nyangkut gitu. Kenapa? Karena di bawahnya ikan itu udah banyak gitu ya. Jadi tinggal lempar doang, tinggal tarik ya. Lempar, tarik gitu. Setiap dia ngelempar lempar kail pancing gitu ya, begitu ditarik, ikannya ada yang nyangkut gitu. Nah, kayak gitu modelnya dulu gitu. Saking saking bebasnya di Facebook. Jadi orang, orang yang digital marketer gitu sangat sangat merasakan manfaatnya ya dari Facebook Ads. Cuma semenjak, diberlakukan rules-rules yang seperti ini, itu jadi terbatasi teman-teman ya. Kemudian materi harus sesuai, kemudian yang kelima, materi kan nggak mengandung kata-kata ini nih, Facebook gitu ya, FB, Fbook, logo Facebook gitu ya, logo FB, like, dislike, Fbook dan segala macam. Memang kata-kata ini, relatif ya, teman-teman ya. Ada juga kata-kata yang mengandung unsur pornografi, itu juga bisa di-detect, kalau misalkan Anda kena Anda ke-detect pakai kata-kata itu gitu ya, itu boleh jadi Anda kan kena kena AME juga ya, kena Ads Manager Error. Kemudian teks iklan nggak mengandung kata KW, replika, bajakan, dan sebagainya gitu. Jadi memang kalau Anda mau ngiklan di Facebook gitu ya, nanti Anda baca aja tuh ad rule-nya. Jadi eh, ad rule Facebook. Ya nanti Anda baca nih di sini nih. Ini ada beberapa rules-rules dari Facebook yang memang eh, mereka batasin nih teman-teman ya. Beberapa yang dia mention di sana udah saya masukin sini juga sih. Oke, kemudian nih, ini produk-produk yang nggak bisa dijual di Facebook ya. Teman-teman, obat kurus, obat gemuk, peninggi badan, ya, jual beli organ, alkohol, biro jodoh. Jadi Anda nyari jodoh tuh nggak bisa. Padahal dulu waktu pertama kali muncul ya Facebook Ads itu kalau nggak salah di tahun 2008 tuh ya. Saya daftar Facebook itu 2006, 2008 itu 2007, 2008 itu udah bisa ngiklan. Temen saya tuh karena baru pertama kali ya iklan di sosial media gitu ya. Temen saya pernah ngiklanin dirinya dia di sosial media gitu. Dia pasang fotonya, dia cari tuh dicari wanita umur sekian sekian gitu ya. Nah dari situ dia dapat 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 traffic dari situ ya. Itu biro jodoh. Kalau sekarang udah nggak bisa. Yang ketujuh ada pornografi, produk dewasa gitu ya. Kemudian barang bajakan, e-book marketing. Nah, e-book marketing nggak bisa. Kemudian skrip berbahaya gitu ya. Ada ada posting skrip yang bisa nyuri data atau automatic install ke laptop, ke PC, ke handphone itu nggak bisa. Anda nawarin kartu kredit nggak bisa, e-gold, MLM, money game atau judi, forex, cara cepat kaya, affiliate, survei, scam, database marketing, senjata gitu kan, produk atau produk-produk kecantikan nih yang mengandung unsur anabolic steroids dan segala macam ini nggak diperkenankan. Bisa nggak ngiklan produk ini? Sebenarnya bisa ya teman-teman ya, kalau kalau nggak ketahuan gitu ya, kalau nggak ketahuan oleh Facebook ya. Jadi ada beberapa trik-trik yang biasa dilakukan oleh teman-teman yang suka ngiklan gitu ya, eee, untuk bisa dapat
traffic dari Facebook gitu. Contohnya misalkan obat kurus ya, misalkan obat kurus, dia ngiklain obat kurus gitu. Dia nggak spesifik jelasin obat kurus gitu, tapi dia nyinggung-nyinggung aja ke arah obat kurus. Sama seperti orang ngiklan produsen rokok gitu, ngiklan rokok di TV gitu. Dia kan nggak pernah ngeliatin orang yang lagi ngerokok atau dia ngeliatin bentuk rokoknya seperti apa gitu ya. Coba aja Anda amati tuh ya di TV, kalau orang iklan rokok pasti identiknya ke hal yang lain ya di luar produknya dia gitu. Sama juga seperti di Facebook gitu. Bisa diakalin juga gitu. Tapi resikonya itu. Jadi tiap hari itu kita harus update kira-kira yang nggak bisa dilanggar tuh yang mana gitu. Karena tiap hari dia ada sesuatu yang di-renew sama dia. Bisa jadi kata-kata misalkan kita jual obat kurus gitu ya, dengan inisial OK katakanlah. Hari ini bisa diterima gitu ya, di Facebook, tapi besok belum tentu gitu ya. Inisial OK itu bisa diterima di Facebook ya. Begitu kita pasang dengan kata-kata OK, tahu-tahu kita kena ame aja gitu ya. Kita kena ban dan itu resikonya seperti itu. Tapi apakah masih ada orang yang jual produk-produk ini di Facebook? Masih ada gitu teman-teman. Saya masih sering jumpain obat kurus, obat gemuk gitu ya. Macam-macam ini masih diperjualbelikan di Facebook dan lolos gitu ya. Tapi resikonya tinggi. Tahapan membuat Facebook Ads ya yang pertama riset market ya teman-teman. Jadi ada anggapan jadi ada beberapa orang sebagian orang beranggapan gitu ya. Kalau kita kan punya barang dulu, kemudian kita cari ya target marketnya ya. Seperti itu kan, kita punya barang nih, kita punya jualan handphone nih katakanlah gitu. Maka kita cari marketnya siapa nih si handphone tersebut gitu ya. Nah, tapi kita juga bisa ngelakuin hal yang berbeda ya teman-teman ya. Sebelum kita beli barang gitu ya, kita cari dulu kira-kira potensial marketnya ada atau enggak gitu ya. Misalkan marketnya udah ada nih misalkan banyak orang yang menyukai handphone gitu ya, kita riset marketnya, baru kita cari produknya gitu. Jadi teori-teori marketing itu udah mulai dibalik ya teman-teman ya, karena memang perkembangan sosial media yang sudah sedemikian rupa gitu ya. Tadinya orang jual barang, dia produksi dulu barangnya, kemudian dia jual ke market, tapi sekarang beda teman-teman. Dia riset dulu apa needs-nya dari customer-nya dia riset gitu ya. Udah dia riset, kemudian dia baru bikin produknya tuh yang mau dijual. Kemudian dia pilih produk, kemudian ada funneling landing page gitu ya, kemudian dia promosi, kemudian dia closing teman-teman. Nah, riset market apa yang bisa dilakukan dengan riset market gitu ya, kita bisa pakai Google Keyword Planner ya. Kayak gini, Google Keyword Planner. Keyword Planner. Nah, ini Anda bisa pilih yang choose the right keyword ya. Kalau yang atas nih iklan, Semrush nih iklan. Ini lumayan besar nih ya iklannya. Kalau Anda ngeklik nih iklan ini gitu ya, maka akan ngurangin debit saldonya si pengiklan ini. Bisa jadi per klik itu dia bisa jadi habisin puluhan ribu atau ratusan ribu ya teman-teman ya, biar supaya dapat range satunya Google gitu. Kita pilih ini. Nah ini teman-teman buat teman-teman yang mau memakai Google Keyword Planner, syaratnya adalah Anda punya akun Gmail, kemudian usia yang Anda masukkan. Jadi begitu kita daftar akun Gmail kan kita disuruh masukin tanggal lahir ya teman-teman ya. Nah tanggal lahirnya itu kalau teman-teman masukin misalkan tanggal lahirnya tahun 2000 katakanlah 2010 katakanlah gitu ya, Anda nggak bisa pakai Google Keyword Planner nih teman-teman. Jadi syaratnya kita pakai Google Keyword Planner itu syaratnya adalah
range usia akun yang dibuat itu adalah 18 tahun ke atas. Jadi kalau misalkan sekarang tahun 2021, maka, kira-kira orang yang lahir di tahun 2000 berapa, 2003 ya teman-teman ya, 2003, ke bawah yang bisa menggunakan Google, Keyword Planner gitu. Jadi saat Anda bikin akun Google tuh, mesti mesti waspada juga teman-teman ya, karena kalau usianya semakin kecil gitu, fiturnya akan semakin terbatas juga ya teman-teman. Oke, kita buka ini. Ya tampilannya kayak gini, Google Ads gitu ya. Ada telusur, ada laporan, alat, setelan, penagihan. Sebenarnya ini adalah, tools-nya Google Ads ya teman-teman ya. Banyak orang-orang yang pakai, iklan Google, dia pakai, dashboard-nya seperti ini. Dan kita coba gunakan, kira-kira, kita riset keyword di sini, bisa nggak nih? Jadi di sini ada temukan kunci kata yang baru gitu, dapatkan volume penelusuran gitu ya. Kemudian saya coba klik ini, nah ini kata kunci misalkan. Kata kuncinya apa nih? Kata kuncinya katakanlah, AdSense gitu ya, iklan gitu ya. Di lokasinya di Indonesia gitu ya. Kita cari nih iklan. Kira-kira ada nggak sih marketnya di Indonesia orang yang suka iklan? Ternyata ada nih teman-teman ya. Marketnya, untuk AdSense gitu ya, marketnya 100 sampai 1 juta orang yang masukin atau nyari kata AdSense di Google gitu ya teman-teman ya. Ada 100.000 sampai 1 juta orang. Nah ini bid per halaman itu. Jadi kalau kalau Anda masang iklan di Google Ads gitu, Anda masukin bid gitu ya. Anda masukin bid misalkan, bid per halamannya 1.452 gitu. Katakanlah saingan Anda ada juga gitu ya, saingan Anda main keyword-nya AdSense juga gitu ya. Tapi saingan Anda, bid halaman bagian atasnya misalkan bid-nya dia, misalkan, 2.000 gitu ya, Anda 1.400, maka nanti begitu muncul iklannya, kayak tadi ya di Google gitu ya, begitu muncul iklannya maka, Google itu akan, apa, meringkatin, materi iklan Anda berdasarkan nominal bid-nya. Jadi orang yang bid-nya paling besar, bid offer-nya paling besar, maka dia akan muncul di paling atas. Tapi kalau misalkan bid-nya paling kecil gitu ya, maka dia akan muncul di paling bawah gitu. Jadi seperti itu. Nah, ide-ide kata kuncinya kayak gini teman-teman. Jadi, sama seperti keywordtool.io gitu ya. Kata kuncinya ya ada AdSense Google gitu, daftar Google AdSense, cara daftar. Nah, ini kata kunci turunannya teman-teman. Anda juga bisa pakai ini untuk, riset keyword ya. Nanti begitu Anda main di Facebook gitu ya, main di nyari title buat YouTube, bisa juga pakai ini teman-teman ya, Google Keyword Planner. Jadi kita bisa tahu gitu ya, kalau kita mau ngejual jasa berupa AdSense gitu, mau itu pelatihan, mau itu, training gitu ya, maka marketnya ada nih, marketnya apa? 100.000 sampai 1 juta user ya yang nyari gitu ya. Kemudian kita bisa juga pakai Google Trends teman-teman ya. Kalau Google Trends kayaknya saya udah sering pakai di sini. Trends Google. Google Trends, buat apa sih kita pakai Google Trends? Kita bisa tahu spesifiknya, teman-teman ya. Kalau tadi kita target marketnya Indonesia, kalau sekarang kita bisa tahu lebih spesifik lagi, teman-teman. Kira-kira dengan keyword AdSense yang kita pakai, gitu ya, AdSense, gitu. Nah, ini muncul di mana aja nih, teman-teman. Nah, ini kan orang yang mengetikkan kata AdSense itu paling banyak di Aceh, teman-teman ya, di 12 bulan terakhir. Nah, ini bisa dipersempit lagi, teman-teman, dengan Google Trends. Kita bisa pilih misalkan 30 hari terakhir. Gitu ya. Nah, Kalimantan Utara, ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan Anda mau nargetin pelatihan Google AdSense di Indonesia, berdasarkan data 30 hari terakhir yang orang yang mengetikkan AdSense gitu, maka Anda bisa sasar di daerah Kalimantan Utara gitu. Jadi begitu Anda ngiklan gitu ya, bikin iklan di Facebook,
atau di Google gitu ya. Kalau Anda mau punya budget lebih gitu ya, targetin komunitas di Kalimantan Utara gitu ya. Kalau di Facebook bisa bisa ditargetin ini. Iklan ini akan muncul hanya untuk pengguna Facebook di Kalimantan Utara. Di luar itu dia nggak akan muncul gitu. Fungsinya apa kita spesifikin ke satu area tertentu? Fungsinya supaya pengeluaran iklan kita akan semakin kecil gitu ya. Nanti kalau misalkan kita udah dapat huge marketnya di Kalimantan Utara, baru kita sasar daerah-daerah lain. Kita turunin lagi ke Bangka Belitung, ke Papua gitu, ke Sumatera Barat, ke Lampung, segala macam. Nah ini bisa dispesifikin lagi teman-teman ya, bisa dari 7 hari terakhir, sehari terakhir, 4 jam terakhir, 1 jam terakhir gitu ya. Nah ini nih 1 jam terakhir tuh Gorontalo nih, yang banyak search gitu ya. Nah jumlahnya ini teman-teman ya. Atau Anda nyari keywordnya apa bola kan. Maluku tinggi ya, 1 jam terakhir. Bahkan 7 hari terakhir nih. Maluku ya, yang paling besar. Untuk keyword bola. Kan. Nanti bisa juga di spesifik, misalkan klub bolanya dan segala macam, Anda bisa spesifik pakai Google Trends kombinasi dengan keyword planner ya teman-teman ya. Kalau keyword planner asal Anda punya akun Gmail, Anda bisa asalkan akun Gmail Anda usia yang Anda masukkan itu lebih dari 18 tahun. Oke, tadi udah riset Google Keyword Planner, kemudian Google Trends, kemudian kita masuk ke value proposition canvas ya. Ini udah. Nah, ini value proposition canvas. Fungsinya apa sih value proposition canvas ini? Fungsinya melink and match kan ya antara produk yang kita punya dengan calon customer-nya. Nanti hal yang kita tuangkan di value proposition canvas ini akan kita pakai kemana? Ke sales page yang akan kita buat nanti. Nanti akan saya demoin gimana caranya bikin sales page gitu ya. Jadi sebelum kita bikin sales page, gitu ya, kita bikin value proposition canvas-nya dulu. Gitu ya. Jadi produknya apa? Nih? Kita tulisin perusahaannya apa, misalkan produknya apa, ideal customer-nya apa, misalkan. Kemudian dari produk tersebut keuntungannya apa, manfaatnya apa, misalkan. Tadi obat peninggi badan gitu ya, manfaatnya bisa menaikkan tinggi badan dalam jangka waktu 7 hari. Kemudian selain meninggikan badan, obat ini juga berfungsi untuk melancarkan peredaran darah, seperti itu ya. Kemudian fiturnya apa aja tuh dari produk tersebut? Nanti Anda spesifikin satu persatu gitu ya. Benefitnya apa, fiturnya apa, kemudian pengalamannya apa nih? Kira-kira dari obat peninggi badan yang Anda jual gitu ya, kira-kira ada nggak testimoni dari orang-orang yang sudah menggunakan? Biasanya kalau produk-produk kesehatan gitu, dilengkapin tuh ya, kalau misalnya Anda jualan produk kesehatan gitu ya, produk kecantikan atau produk kesehatan gitu ya, biasanya dia ada punya brand ambassador gitu ya. Kemudian dia di-endorse sama artis tertentu misalkan, atau ada testimoni-testimoni ya dari user-usernya gitu ya. Nanti Anda bisa masukin gitu ya, di value proposition canvas. Kemudian customer-nya gimana nih? Kemudian kita gambarin tuh keinginan customer-nya apa nih? Pengen tinggi misalkan, pengen cantik gitu ya, pengen apalagi tuh yang kira-kira berhubungan dengan produk yang kita jual gitu ya. Kemudian ketakutannya apa gitu ya? Ketakutannya customer kalau misalkan dia pendek dikatain sama orang misalkan, atau susah dapat jodoh misalkan. Kalau laki-laki pendek kan susah dapat jodoh misalkan. Susah dapat jodoh perempuan yang tinggi misalkan, yang susah dia keinginannya mau nikah dengan model cantik gitu ya. Fears-nya dia karena dia tingginya semampai gitu ya, semeter nggak sampai gitu ya, maka takutannya adalah dia nggak bisa nikah dengan model gitu ya. Kemudian needs-nya dia apa? Needs-nya dia mau ninggiin berat badan
sebanyak berapa? 30 senti, 40 senti, dalam waktu berapa bulan gitu ya. Jadi kayak gimana. Nah, itu Anda gambarin tuh satu persatu. Benefitnya, fiturnya dari produk yang Anda jual atau barang atau jasa yang Anda tawarkan, experience-nya gimana, keinginan dari customer gimana, needs-nya, fears-nya, udah Anda gambarin semuanya nanti Anda simpan tuh di apa, di database Anda gitu ya. Kemudian berikutnya, nah ini teman-teman, saat Anda mau mengiklan gitu ya, di Facebook Ads, Anda bisa menggunakan yang pertama, Anda, gunakan langsung direct ya, direct ke website gitu ya, atau Anda larikan misalkan ke apa, ke sosial media gitu ya, misalkan. Ya jadi, Anda ngiklan bisa jadi apa, dari apa, dari Facebook Facebook Ads gitu ya, nggak kelihatan ya, bagian ini. Misalkan dari iklan Anda gitu ya, Anda langsung larikan ke apa, nomor WhatsApp Anda bisa juga. Kemudian dari iklan Anda larikan langsung ke apa, ke ke apa, akun e-commerce Anda di Shopee kah, di Tokopedia kah, itu bisa juga gitu ya. Atau Anda menggunakan, funneling landing page ya teman-teman. Cuma kalau funneling landing page ini Anda harus punya domain gitu ya, Anda harus punya hosting gitu ya, kemudian Anda bisa pakai, apa, website seperti WordPress itu yang apa, yang lebih mudah gitu. Keuntungannya kalau misalkan kita pakai apa, landing page, keuntungannya adalah kita bisa nge-record, orang-orang yang apa, yang masuk atau yang menyaksikan atau yang datang ke apa, ke iklan yang kita tawarkan. Tapi kalau misalkan kita masukin cuma apa, nomor WhatsApp kita gitu ya, atau kita masukin cuma akun Shopee kita, akun Tokopedia kita gitu ya, kita nggak bisa nge-record gitu ya. Karena ada beberapa orang gitu ya, beberapa orang begitu kita ngiklan gitu ya, ada beberapa orang yang memang dia ngeklik iklan kita, tapi nggak sampai masuk atau nggak sampai nanya, di WhatsApp gitu ya, atau dia ngeklik iklan kita tapi nggak sampai, melakukan pembelian. Ada orang-orang yang seperti itu dan jumlahnya banyak, teman-teman. Eee, Kerugiannya kalau kita pakai WhatsApp, kita pakai akun di Shopee atau di Tokopedia, itu nggak bisa nge-record. Bisa nge-record gitu ya, ada tools tambahan dan itu kalau nggak salah berbayar. Tapi kalau misalkan kita alihkan ke landing page gitu, kita punya domain, kita punya hosting di, apa, di sebuah apa, hosting provider gitu ya, kita punya akun WordPress-nya gitu ya, kita bisa record gitu ya. Kita bisa record orang yang udah ngeklik iklan kita, itu berapa besar. Orang yang udah baca iklan kita itu berapa besar gitu ya. Orang yang sampai masuk ke page yang kita kita apa, kita jadikan apa, masuk ke dalam target apa, hot market gitu, itu berapa besar, itu bisa bisa kita kita kelompokin ya, dengan menggunakan, funneling landing page gitu. Jadi modalnya Anda harus punya domain gitu ya, kemudian Anda punya alamat website, nanti dari sana Anda bisa bikin landing page, kemudian di hosting itu, Anda harus punya hosting yang pasti. Nggak mungkin Anda punya domain nggak punya hosting, atau Anda punya hosting aja nggak punya domain juga nggak mungkin juga gitu ya, teman-teman. Kemudian, Anda bisa install WordPress gitu, yang simple aja gitu ya. Kalau Anda nggak bisa bikin website, ya udah bikin pakai WordPress aja dan itu simple banget. Oke, kemudian, nah ini, domain hosting gitu ya. Kalau saya biasa pakai Niaga Hotser, karena paketnya lumayan murah ya teman-teman ya. Eee, Kemudian juga support-nya lumayan besar ya. Jadi saya, apa, punya usaha hosting juga selain apa, selain di Niaga Hoster gitu ya teman-teman ya. Cuma memang, ada hosting-hosting yang apa, yang nawarin kita paket murah-murah ya teman-teman ya. Kalau di Niaga Hoster itu
Ini per bulan ya teman-teman ya. Dia bisa ada yang 10.000 sampai ke 84.000 tergantung dari, range, spek yang Anda mau gitu ya. Jadi kalau memang Anda, kira-kira traffic yang nggak besar, ya udah pakai yang low aja gitu ya. Kalau emang traffic besar buat bisnis, ya pakai yang bisnis gitu. Kalau saya biasa pakai yang, personal. Jadi support-nya lebih lebih besar ya teman-teman. Saya juga tahun ini kemarin saya ngambil juga tuh, ngambil hosting dari, perseorangan ya teman-teman ya. Bahkan saya ngambil sebagai distributornya juga waktu itu. Cuma pelayanannya, kurang baik ya teman-teman. Kalau misalkan saya di Niaga Hoster itu bisa 24 jam gitu ya, kalau ada trouble dan segala macam, saya bisa diinfoin gitu ya. Tapi kalau kalau di situ saya nggak bisa dapet infonya tuh teman-teman. Jadi, nah ini nih, terakhir error nih teman-teman. Karena apa, begitu jalan di pertengahan gitu, lucunya gitu, begitu jalan di pertengahan, di tengah jalan, servernya error dan kemudian database-nya hilang semuanya. Jadi dan itu juga apa, ngebuat saya kapok juga tuh ya, pakai hosting-hosting yang perseorangan. Jadi resikonya itu teman-teman, harganya murah tapi boleh jadi nanti, barang yang kita gunakan memang, kurang baik. Nah ini Anda bisa install WordPress gitu ya, jadi kalau misalkan kalau Anda punya akunnya gitu ya, saya demo dari Niaga Hoster aja. Eh, berubah. Tunggu sebentar. Oke, masuk member area ya. Sejauh ini saya udah punya 8 domain yang aktif gitu ya. Sebagian saya pakai di sini, sebagian ada di tempat tempat yang lain gitu ya. Nanti kalau misalkan Anda, pakai ini gitu ya, pertama kali yang harus Anda lakukan, begitu order langsung, install, WordPress-nya ya teman-teman ya. Masuk ke kalau hosting, masuk, ke pengaturannya nih. Setelah masuk pengaturannya, Anda masukin aja WordPress. Nah, udah masuk sini, kemudian Anda install ini nih, install WordPress. Tinggal pilih aja domainnya nih, teman-teman. Anda punya domain apa gitu ya, tinggal dipilih domain yang mau misalkan, di-install WordPress misalkan ini gitu ya. Kemudian Anda masukin subdirectory-nya, Anda nggak perlu isi ya, di-delete aja. Kenapa subdirectory-nya nggak perlu diisi? Karena nanti mempengaruhi alamat website dari teman-teman ya. Kalau misalkan subdirectory-nya Anda isi misalkan, di sini member gitu ya, maka untuk mengakses website Anda diperlukan, alamat cluesehat.com, /member gitu. Itu subdirectory. Jadi di-delete aja subdirectory-nya gitu ya. Kemudian password-nya nanti Anda isi, judul website-nya apa, kemudian admin user-nya, kemudian nih ada ini akseleratornya dicontreng aja, auto upgrade-nya dicontreng, deskripsinya dimasukin, langsung install gitu ya. Udah selesai, udah selesai, Anda masuk ke balik ke beranda gitu. Oke, kemudian masuk ke SSL.
Oh, nggak usah. Masuk kemari gitu ya, teman-teman. Anda masuk ke website yang dituju ya. Masuk kelola domain. Kita tutup dulu ini. Oh iya lupa, saya belum install SSL-nya nih. Jadi begitu Anda aktifin websitenya, kemudian Anda udah install gitu ya, langkah selanjutnya Anda aktifin SSL ya teman-teman ya. Fungsinya apa SSL itu? Fungsinya saat website Anda dibuka gitu ya. Misalkan nih website. Maka nggak ada warning error ya teman-teman ya. Kalau dia misalkan SSL-nya Anda belum install, maka untuk masuk ke website Anda gitu ya, nanti ada notifikasi dulu tuh dari Google bahwa apa? Bahwa website Anda nggak secure gitu ya. Ada konfirmasi dulu. Nanti kalau misalkan orang yang Anda pasang iklan, kemudian orang yang tertarget Anda udah ngeklik iklan yang Anda tawarkan gitu ya, begitu dia dapat option, dapat peringatan bahwa website Anda nggak aman, maka dia nggak akan jadi masuk ke website Anda, gitu. Itu kendalanya seperti itu. Jadi Anda install dulu, SSL-nya, nanti Anda bisa search ya, cara-caranya di Google gitu ya, install SSL, Negostar. Banyak tutorialnya nanti. Dan Anda masukkan aja, masuk domain, cPanel, kemudian security, SSL, kemudian nanti Anda tinggal ikutin aja. Nah, kalau udah masuk gitu ya, Anda masuk ke websitenya. Tutupin dulu satu-satu nih. Berat. Oke, masuk kemari. Nanti tinggal dipilih ya, web yang Anda akan tuju yang mana gitu ya. Saya biasa pakai ini. Nah, di sini nanti Anda masuk ke ke plugin ya teman-teman ya. Anda masuk ke plugin, add new gitu ya. Nanti cari Cari SSL di sini. Jadi setelah Anda install SSL di Negostar-nya gitu ya, ambil plugin itu, cari Really Simple SSL, kemudian Anda download, kemudian activate. Nah itu. Kemudian apa aja sih plugin yang memang Anda pakai gitu ya. Go back. Pluginnya apa aja sih yang Anda pakai? Ini teman-teman ya. Buat ngiklan Anda nggak perlu banyak install plugin, karena plugin yang Anda pakai di WordPress itu akan mempengaruhi speed dari WordPress yang Anda punya ya teman-teman ya. Saya sarankan Anda cukup install Classic Editor gitu ya. Nanti Anda cari di pluginnya Classic Editor, kemudian juga Anda masukin Elementor gitu ya. Kemudian Anda masukin Pixelcat Lite gitu ya. Ini buat nge-record teman-teman ya. Nanti kita akan linkkan Pixelcat Lite-nya ini dengan Facebook Manager ya. Kemudian ada ya ini tadi ya, Really Simple SSL ya sebagai security. Jadi cukup 4 plugin ini aja ya, yang Anda pakai. Kalau Elementor ini buat nanti Anda bikin landing page ya, teman-teman ya. Landing page-nya kayak gimana ya? Landing page-nya kayak gini. Jadi modelnya kayak gini, mungkin minggu depan kali ya saya demoin di jam 8. Nanti modelnya landing page-nya seperti ini, teman-teman.
Kalau Anda mau lihat, ya ini kayak gini, landing page-nya. Nanti kita bisa bikin beberapa landing page gitu ya. Caranya gimana? Caranya mungkin kayak gini. Cukup add new aja. Kemudian bikin apa nih, halaman download katakanlah. Edit with Elementor gitu ya. Simpel, nanti saya akan share ya teman-teman JSON buat Elementor page-nya gitu ya. Nanti Anda masuk kemari, setting, kemudian page layout-nya Anda pilih apa? Sorry. Elementor Canvas. Oke. Elementor Canvas udah ya. Oh, kan. Oke. Udah masuk Elementor Canvas, tampilannya akan seperti ini teman-teman ya. Nanti Anda cukup masukin apa? File JSON-nya aja. Jadi my template, nah ini file JSON-nya. Anda tinggal masukin aja nih, insert, yes gitu ya. Nah ini kayak gini. Nanti kita akan edit aja. Misalkan ini halaman download. Kemudian Anda bisa download di sini. Kemudian kita tarik lagi button di sini. Drag and drop aja. Ini di center gitu ya. Ini kita ganti download di sini. Oke. Nanti Anda tinggal paste aja linknya di sini. Nanti minggu depan kali detailnya. Ini udah jam 8.05 nih teman-teman. Sampai sini ada pertanyaan nggak teman-teman? Nanti kalau misalkan Anda publish gitu ya. Have a look. Ya, tampilan kayak gini teman-teman. Modelnya kayak gini. Jadi begitu Anda klik di sini, kalau udah masukin link, dia akan ngarah ke link tempat Anda nyimpan file. Seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Install WordPress sudah. Kemudian install SSL udah. Kemudian ini udah ya. Nah ini nanti minggu depan mungkin kita masuk kemari, kita akan bicara data prospek, gimana cara nangkep data prospek yang tadi saya bilang apa, kita ngumpulin database gitu ya. Kemudian gimana kita konekin itu dengan email marketing gitu ya. Nanti ada tools, mungkin nanti kita pakai yang gratisan aja email marketingnya. Oke. Kemudian ini akan kita buat gitu ya, page yang tadi, landing page-nya ada halaman konfirmasi email gitu ya, download lead magnet gitu ya, sama halaman switch page ini buat nge-grab data prospek gitu ya. Tapi kalau untuk jualannya ini ada 4 page ya. Ada download produk, konfirmasi, order, sama sales page. Kalau ini targetnya ke arah digital product ya. Kalau Anda pakai jual apa, bukan yang non digital product gitu ya, Anda nggak perlu pakai download produk nanti di sini. Masuk ke konfirmasi aja nanti. Oke. Sampai sini ada pertanyaan, teman-teman? Ada yang mau bertanya? Pertanyaan ya buat malam ini apa ya? Bentar. Jelaskan fungsi dari value proposition canvas. Oke. Pertanyaan apa malam ini, jelaskan fungsi dari value proposition canvas. Nanti silakan Anda jawab di kolom komentar dari video ini. Kemudian minggu depan saya akan demoin caranya bikin apa
page download, sales page dan segala macam. Kemudian sampai nanti kita nge-link-kan ke Facebook, syukur-syukur bisa sampai ngiklan ya teman-teman ya. Sampai publish iklan seperti apa, mudah-mudahan bisa 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 kesampaian sampai ke sana gitu ya. Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Nggak ada. Kalau nggak ada, saya cukupkan malam ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. wabarakatuh.